Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame lagi nih guys. Kapolri Sigit Listio melontarkan kata-kata yang bagaimana terkait ricuh demo di Pati. Kapolri meminta pelaku kericuhan diusut segera. Kalau beliau ini membaca berita dari awal, pasti bupatinya yang akan ditangkap sesegera mungkin, tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa ngeles. Karena masalah ini timbul dari bupati itu sendiri, yang awal mulanya ingin menaikkan pajak PBB P2 250%, yang dimana hari ini rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tidak hanya itu juga, usut demi usut terbongkar Sudewo pernah memecat sekitar 200-an pegawai honor RSUD yang ada di Pati tanpa pesangon. Ini membuktikan bahwasanya ketidakbecusan otoriter. Bisa-bisanya dalam kondisi ekonomi sulit, PHK di mana-mana, pecat tanpa alasan sebanyak 200 pegawai yang sudah bukan hanya setahun 2 tahun, akan tetapi sudah belasan tahun bekerja di rumah sakit tersebut. Dan yang lagi rame lagi ini guys, KPK baru saja menyita uang sebesar 3 miliar ya, 3 miliar guys, 3 miliar ini di saat kondisi sulit. Bisa-bisanya beliau ya, apakah kita perlu duga korupsi? Tapi kalau KPK sudah menyita, artinya kan sitaan atau barang bukti tersebut itu dijadikan dasar bahwasanya ada tindakan yang merugikan negara. KPK menyita uang 3 miliar dari rumah Bupati Pati. Sudewo diduga terlibat korupsi DJKA ya. Kurang bukti apa lagi? Kalau memang ini sudah pasti tersangka, maka bukan hanya kemunduran yang rakyat butuhkan, tapi penangkapan Bupati Sudewo. Dan kalau diruntut lagi, tarik belakang lagi, bahasanya kericuhan yang terjadi di Pati itu bukan warganya. Rakyat itu hanya meminta hak bagaimana yang kondisi hari ini lagi sulit, janganlah dipersulit. Kalian enak kesana kemari dibiayai oleh pajak yang hasilnya dari rakyat. Rakyat siapa yang membiayai kalau kondisinya sedang pailit seperti ini? Apakah bansos cukup untuk makan sebulan dengan anak 3 bahkan 5? Enggak cukup. Sekarang pajak di mana-mana, pajak kendaraan naik, PBB mau dinaikkan, royalti, kurang apa lagi kerusakan negara ini? Udahlah Pak, kalau memang serius mau menangkap yang ricuh, ya harusnya yang dibereskan ya bupatinya ini. Karena tadi ya statementnya itu, saya tidak takut ketika di demo 5.000 orang, bahkan 50.000 pun saya tak gentar, saya akan hadapi. Ini kan tantangan gitu loh, seolah-olah ada apa gitu loh antara pemimpin sama rakyatnya. Bupati tanpa rakyat itu tidak bisa jadi gitu. Mau dengan dalih konstitusi, tapi kalau rakyat tidak menghendaki untuk menjadi bupati,
Memangnya konstitusi tidak berdasarkan rakyat? Apakah rakyat tidak memilih, tidak mencoblos? Apakah tidak ada andil atau peran di situ dari rakyat? Sehingga kok tiba-tiba konstitusi itu bisa jalan dengan tiba-tiba Sudewo jadi bupati. Ya, ini pelajaran bukan hanya kepada Bupati Pati yaitu Sudewo, tapi pemimpin-pemimpin lainnya ya, yang berusaha tetap bersikeras menaikkan pajak PBB, royalti di mana-mana. Ya, ini segeralah kalian jangan terlalu menzalimi rakyat, cukuplah. Ya, sudahlah uang kalian ya, jangan dibuang untuk membiayai buzzer-buzzer yang tidak menguntungkan bagi negara. Tidak ada untungnya kalian membuang anggaran sebanyak mungkin untuk membayar buzzer, untuk membayar relawan-relawan yang justru tidak ada untungnya sedikit pun untuk negara. Yuk kita bersatu ya. Bagaimana rakyat jangan mau diadu domba dengan aparat. Jangan sampai aparat juga suka bikin statement yang ya tidak ada korelasinya. Kalau mau nangkap usut dengan objektif. Jangan sampai mengusut orang-orang yang tidak bersalah. Kasihan Pak, kalau salah tangkap apa ya, sudah repot, nama baiknya tercemar. Belum tentu kalau ditangkap gak diapa-apain, kadang juga diapa-apain, diintervensi, diintimidasi, apakah dipukul atau tidak. Kalaupun dipukul pasti tidak akan disuruh ngaku, disuruh jatuh atau apapun itu. Ya mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Terus menyampaikan kebenaran ya Pak ya, Sigit Listio. Jangan sampai statement Anda ini terus malah melukai rakyat Pati. Bukan hanya